Lihat depan. Pak Jonathan kepala dinas perumahan atau sendiri dari stafnya Pak Cornelius, Pak saya. Ya, Pak Jonathan silakan. Dari sebentar lagi saya masih geser. Ya. Terima kasih Pak Wagub, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Ini pada dasarnya kita dipercaya semua mestinya. Kondisi Pak Wagub kami melaporkan bahwa dinas perumahan itu dari ITC, Bapak ITC ini selalu mendapatkan surat cinta. Ada yang dari keluarga nyata, ada yang dari PPRS, yang selalu ada kegiatan, selalu ada perbedaan, dan tugas kami selaku Provinsi DKI Jakarta kan sebagai pembina pada PPRS. Jadi setiap ada keluhan, baik itu membawakan persoalan atau komunitas dari salah satu departemen, ini kewajiban bagi kami untuk memberikan tanggapan, Pak. Jadi kadang-kadang ketika ada aduan dari warganya Pak Wagub ini, karena saya undang, mohon maaf nih, Christine ya, karena saya undang karena memang sudah begitu kencang dan sering juga masuk ke Pak Wagub, ada disposisi dari Bapak saya. Beberapa kali saya undang PPRS dan beberapa kali juga tidak hadir, kami dihadiri oleh satu orang kuasa hukumnya namanya Pak Yuda. Dan pernah ada satu kejadian yang sangat membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kenaikan IPR. Saya pikir semua bisa menyadari bahwa IPR itu mesti naik. Tapi cara naiknya ini kan ada anggaran dasar rumah tangga yang harus dijawadi, khususnya adalah sosialisasi terhadap warga hunian. Nah, ini yang dipertanyakan warga kita, Pak. Bagaimana caranya? Nah, karena saya tidak bisa memberikan jawaban, yang saya minta kepada PPRS untuk memberikan jawaban terhadap tanggapan itu, tapi PPRS itu 2 kali saya undang, ada 3 kali tidak datang, sehingga saya mengeluarkan surat, Pak, dalam bentuk saya tidak sebenarnya esensi surat kita itu tidak mengatakan jangan dikasih naik, tetapi kita bilang sebelum ada sosialisasi, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga ini juga dulu dinaikkan. Artinya apa? Ketika ingin menaikkan itu dan sudah dilakukan sosialisasi terhadap itu dan memang warga hunian sudah setuju, ya buat kita nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu, Pak. Tapi perlu juga kami laporkan Pak Wagub bahwa saya juga jalan. Saya pernah sampaikan ke Christine di Pak Christine. Saya jalan ke Mangga 2, saya jalan ke Roxy, saya jalan ke Cempaka Mas, saya jalan ke toko-toko, Pak. Saya tanya, betul ini terjadi penzoliman dari PPRS seperti sebagian mengatakan bahwa kami nggak keberatan, Pak. Orang kami juga sudah untung banyak. Undang anggaran dasar anggaran nasional supaya setiap tindakan yang kita lakukan itu kita harus mengacu ke situ, karena ini adalah sesuatu yang berbadan hukum sehingga acuannya ke situ. Jadi ini saya kira cukup jelas ya. Jadi satu pihak kami tidak mau dipermainkan juga, ada surat seperti ini langsung dianggap seolah-olah kami membela pihak ini. Saya juga mengerti kok siapa yang pejuang tanda kutip, yang pejuang melawan Sinarmas Group gitu. Saya kenal ini orang dari Komisi 2 DPR RI. Dia spesial kumpulin semua itu. Pokoknya itu inti itu menyerang Sinarmas Group. Kalau kita bela Sinarmas Group, dia tuduh makan uang. Dulu pun saya dilaporkan seperti itu. Ini pasti dulu gubernur, wakil gubernur sudah terima uang Sinarmas Group. Ini gajian. Wah, buat laporan macam-macam. Gak bisa lawan Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sinarmas. Ini seolah-olah seperti itu laporannya gitu. Ya tentu kita yang tidak mengerti ya saja kan. Itu yang berpikir mungkin saja pejabat korup seperti itu bisa saja gitu. Ya sudah kita masuk selama bulan banyak sekali pengaduan soal PPRS ini. Nah kita mau temuin ada macam-macam motif. Ada juga yang iri, karena bayangkan ini proyeknya besar gitu, dia mau ambil alih kelola. Ada yang mau ambil
beralih kelola. Pertanyaannya saya selalu bilang sama mereka, ada berapa kasus? Apa kamu dipercaya dari orang untuk mengumpulkan itu duit? Ini pertanyaan saya ini. Kalau PT kan jelas dia ada jaga merek dia. Terus yang kedua saya bilang, apakah Anda bisa kelola ini? Anda harus jawab saya dulu, ini banyak orang ini. Oh bisa, pasti bisa kan? Pertanyaan saya ketiga, kamu minta gaji berapa kelola ini? Sama Anda transparan juga. Oh enggak, tidak bisa paksakan. Nah, paksakan bisa kamu kumpulkan semua orang. Ini rata-rata menyatakan mendukung Anda. Bisa. Sampai hari ini kamu muncul juga. Dan desa Kalimalang dia bilangnya apa? Oh itu dihalangin, ada intimidasi, ada premanisme. Kau seperti itu lapor polisi, saya bilang. Kamu cari bukti, kita cari alasan. Bisa ada lagi begitu, dia ada uang, kasus yang di epicentrum, lain lagi dari grup itu. Dia minta saya bekukan yang lama, mau yang baru. Nah, saya tanya sama dia, kalau bekukan yang lama, yang bayar gaji satpam, kebersihan semua ini siapa? Kamu udah punya modal belum? Itu tadi Pak, kami minta dibukukan semua rekeningnya kalian pada kami. Saya nggak bisa dong. Seperti sekarang Pak. Jadi ini memang banyak orang-orang yang memang itu nggak ada dasar. Jadi saya kira ini harus diluruskan Pak Jonathan. PPRS ada salahnya tidak sosialisasi, tapi ini silakannya di surat sudah sosialisasikan. Yang penting kita minta transparan yang tidak telanjang, itu yang mengerti. Iya. Karena di Indonesia kan itu masalahnya Pak. Bapak kasih orang keamanan, uang makan apa, masa Bapak tulis Pak? Berarti saya sudah putuskan, karena orang politik yang ngerti ada kelemahan ini gitu. Kalau menurut saya ya kita ya cincai-cincai saja. Kayak saya punya apartemen, bayar IPR berapa? 1 juta lebih. Kalau saya tinggal berat juga, yang pindah apartemen yang lebih murah, yang lebih jorok, kira-kira gitu loh. Betul Pak. Gitu. Nah, saya bilang kita ikutin aturan saja. Resiko dia kasus Robinson terjadi, bankrupt. Robinson di Badan Tua, itu partner saya tinggal di sana. Ini bisa saya bantu. Nanti Kebayoran Baru, yang apartemen apa yang kabur itu? Kok bisa deh? Kabur. PPRS kabur. Pengurus. Siapa yang mau tanggung? Nah, maka saya sebenarnya cengeng aja. Baru kalau saya bicara Pak Kapolda, Pak Kapolda duduk-duduk. Dia tanya saya, Pak Wagub di rumah, tinggal di perumahannya bayar bulanan berapa ya untuk keamanan sama kebersihan ini? Saya bilang saya kena 1,2 juta loh. Benar kata Pak Mutiara kan gitu ya? 1 juta lebih ya, 1,2 juta loh saya ingat 1,2, 1,3. Saya lihat di store itu Pak. Oh itu oke lah panas. Nah, sekarang pertanyaan Pak Kapolda, untuk jaga keamanan wilayah Anda sama kebersihan, Anda cuma dipungut 50.000 sampai 100.000. Sementara aset Anda itu 5 miliar, kira-kira pantas ini. Betul Pak. Ini kita logika nih. Betul. Kita semua outsourcing. Jadi jangan teriak-teriak dulu soal ini mahal segala mahal. Mahalnya berapa? Kalau 80.000 lebih sebulan Anda teriak bilang mau menuntut transparansi segala macam, saya pikir ini memang cari gara-gara gitu. Anda isi bensin pun bisa 1 juta sekarang mobil Anda gitu. Rokok pun 10.000, isi pulsa udah berapa? Maksud saya masih ada, ini cuma kadang-kadang nih ngarang-ngarang. Oke, kalau kamu bisa lebih murah dari saya setuju. Sekarang ada jaminan nggak? Kalau ada jaminan kita kasih Pak. Itu persoalannya yang provokator seperti itu saya bilang. Kalau digagal, kamu tanggungannya apa? Itu masalahnya. Kamu tanggungannya apa? Karena berarti nggak garansi tanggungannya apa? Kalau yang CD problem udah jadi, saya masih hitung. Dia namanya rusak ini. Wah habis. Kalau Anda berani nggak disita semua harta Anda untuk jadi itu? Kalau Anda yang berani kasih, kita kasih.
Misalnya saya katakan, semua, saya akan ganti PPRS, percaya sama saya. Gitu kan? Uang saya kasih kalian pegang, saya nggak pegang itu uang. Kalau masih kasih saya pegang, jangan Pak. Kalau harta saya cuma 3 miliar, saya kumpulin 6 miliar, saya caw nanti. Iya, betul. Kalau semua saya tahan tangan, itu persoalan baru. Saya mau titipkan Anda sekian miliar, Anda hartanya berapa? Nah kalau bilang semua saya nggak pegang uang, saya hanya memanage, tidak digaji. Terus kalau sampai gagal, sita harta saya sama kalian, kasih Pak. Kasih ya, kalau seperti itu. Kasih. Saya belum pernah dengar mereka seperti itu. Maunya dia pegang uang, mau proyek sama kata Ben Sindi waktu itu, si Mahese sih. Saya udah hafal itu siapa pemainnya semua sekarang. Ujung-ujungnya sama-sama. Saya udah tahu kok. Iya. Keininya sama satu grup ini permainan PPRS. Saya setuju PPRS ada kelemahan. Iya. Saya setuju ini undang-undang ada kelemahan. Bukan saya bela ini bagi buta. Makanya saya juga minta ini bisa transparan yang bagaimana. Nah sekarang usah jauh-jauh, kita bicara soal outsourcing. Membantu istri saya bilang gini sama saya, ini rumah gak bisa dibersihin, minimalis itu kaca sampai atas satu rumah, gak bisa. Kita mungkin perlu ada satu office boy, kita satu cleaning service yang cowok kita panggil dari Pemda datang 3 orang gak bersih, gak profesional. Saya punya orang Pemda banyak di cleaning service, suruh bersihin rumah saya. Lantai kayu pun dia siram air. Mati ya kalau ada air, kita nggak tungguin. Kalau kita masih tungguin, terus ada orang bilang, kalau itu kamu taruh satu manajer saja untuk kelola rumah gitu. Baik, kayak kelola rumah. Aku bilang kalau satu manajer sudah tinggal di sini, mau kasih dia gaji berapa? Bisa 4 juta, 5 juta untuk gaji dia. Jadi nggak kerja, cuma memanage lah. 5 juta tinggal tidur, kalau sakit ada urusan lain mungkin 6 juta bisa 10 juta di hidup itu lebaran. Mendingan saya bayar cleaning service perusahaan yang profesional, sekali datang mau bayar note. Sabun semua dari dia bayar aja. Kalau nggak terlalu jorok sebulan paling 2 kali sih ya. Kalau mau hemat sekali aja datang note. Gimana supaya mau datang? Ajak tetangga, ke teman juga. Mau bagian dari apa enggak? Ya dia datang sekaligus kerja 3-4 rumah gitu loh. Iya kan? Kalau pertanyaan saya sebulan cuma cekiau lebih. Saya kalau piara orang presiden pusing saya. Dia seminggu datang 2 kali. Sama obat 1 juta lebih Pak. Nah kenapa dia bisa gitu murah? Ketemu saya kasih tip. Obat kalau ketemu ya ada tip lah. Ke bahasa saya 1 juta lebih, kenapa? Karena dia sekalian sama teman saya punya kolam renang juga dibersihin. Iya, yang murah. Makanya selalu murahnya sampai di mana? Pernah kasus PD Pasar Jaya juga sama pedagang Sunter. Ribut ke sini. Bilang PD Pasar Jaya jorok, udah terima uang, nggak terima. Padahal mau mengut berapa Pak? Gak tahu cuma 5.000, dia 25.000. Wah, ributnya tuh. Katanya yang pikirin duit itu banyak. Yang pakai PD Pasar Jaya gini aja deh, gampang solusinya. Gak bersih kan? Pasar Jaya berapa yang kerja? Cuma 9 orang atau berapa? Oke. Digaji sekian cukup gak untuk kalian? Kemahalan. Kalau kemahalan carikan saya yang kerja yang lebih murah dari dia, yang bisa lebih bersih. Saya kasih kalian, udah pasti saya kasih dia urus. Kasih dia urus kebersihan, sapu tuh WC semua dengan uang segitu. Oh nggak bisa, kalau nggak bisa naik. Makanya mau naikin supaya lebih bersih kan, mau bayar orang lebih banyak kan? Katanya mau naikin. Itu apa bagi saya gitu? Katanya kan tidak bersih, tidak bagus. Hitungannya tidak cukup. Ya sudah, kita mau naikkan. Kalau Anda sanggup, saya kasih Anda langsung sekarang transfer. Kebersihan saja loh. Karena cuma kritik soal kebersihan, mudah Anda kerjakan. Nanti juga sama PPRS. Kalau kumpulkan uang untuk misalnya untuk AC atau apa, sebutkan jumlahnya. Kok mahal? Kali nggak mau membagi per meter persegi, bagi rata. Kali tidak terima. Oke, kamu kasih tahu saya merek AC apa yang bisa bagus, yang ternama loh. Jangan barang Jungkok kan lain. Tanya berapa? Bukan tanya berapa. Kamu mau yang berapa? Aku bikinin. Itu jangan model begitu dong. Kita yang mesti yang jelas kan. Jangan ditanya balik. Kamu mau yang berapa duit?
lain cerita dong. Ya. Kalau yang merek yang sama, silakan Anda kerjakan. Kasih aja, buktiin mana. Ya. Jadi kita bisa bayar DP loh, nanti dulu orangnya, kita bayarin, kamu tunjukin sama kita. Kamu maunya apa? Maunya ambil duit dikelola dia gitu loh. Itu yang masalah. Wah, saya pikir terserah, ini bang putusan ini Pak ya, saya pikir kasih tahu orang seperti itu. Paling dia tuduh saya makan duit sinar mas. Ya, mungkin saya bisa punya di Mangga 2 satu lantai nih. Dikasih sinar mas. Itu ya apa waktu kemarin kita yang bayarin tuh ya mau berangkat. Makanya memang ini memang transparansi itu maksud saya kalau coba untuk presiden sekarang transparan saja bukan. Iya. Tapi untuk hal tertentu saya nggak dia dengan dibuka. Iya betul. Sama kayak Pak Kapolda bilang sama saya kan. Karena orang toko itu keterlaluan kan. Cuma bayar bangsa 100.000 sebulan, pengen aman bersih semua itu. Kamu kira aparat patroli itu harus dikasih uang? Nah, Mereka operasional dari mana? betul Pak, betul. Itu kan saya tinggal di Muara Karas belum wah, itu gerbang duduk, gede-gede badannya. PM, apa? Itu siapa yang bayar kasih duitnya itu kasih? Nah, Pasti ada yang kasih tuh, maka dia makan apa? iya, betul. Ajudan saya juga saya kasih uang juga. Betul. Apa saya mesti buat laporan? Kasih pada ajudan, yang protes sama saya. Kenapa Bapak nggak laporkan ke Perinci? Saya udah lapor, ada uang sekian pun sudah cukup, udah oke, ada operasional sekian. Saya laporin semua, kasih siapa-siapa berapa duit. Saya bisa laporin udah bagus Anda itu. Yang maksud saya yang kita bayar nggak hitung-hitungan cengli nggak cengli aja gitu. Sama saya kasih contoh kayak rumah tangga saya kan. Saya mesti ya, saya nggak mau jatuh di Belitung. Saya udah gali 12,5 kayak 25. Kalau Bapak ke Belitung, di samping ada balai-balai saya di samping kiri, itu ada kolam 12,5 kayak 25. Itu kolam renang. Saya udah beli mesinnya semua, beli pipa semua orang bikin. Terus mereka bilang, ini tiap bulan 5 juta Bapak nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Pegawai tungguin, kalau ada anak kecil mandi mesti tungguin, listrik, obat. Problem terbuka kan? Problem semi olimpik nih. Lalu saya putusin apa? Nggak dibikin tuh Pak. Kenapa? Karena mama saya begini Bu saya, kamu jangan susahin kita tiap bulan keluar 5 juta bisa 10 juta ini tiap bulan gara-gara kolam renang kamu nih. Nggak dibikin apa? Kenapa? Karena Belitung nggak bisa bayar outsourcing untuk satu perusahaan spesial. Yang bayar kolam renang di rumah orang cuma satu-satunya di saya di kampung saya tadi. Nggak bisa nanti orang. Nah maksud saya itu kita jadi orang tuh harus seperti itu gitu. Kalau kita kira-kira tidak bongkar buat untuk keluar uang segini bisa memberatkan, ya jangan. Ya sama. Kayak kita di dagang gitu kan. Kalau kamu memang nggak suka dengan sistem ini, oh saya dagangan rugi, nggak bisa lagi bayar ini IPR seperti itu. Itu artinya dagangan kamu sudah tidak cocok di daerah sini. Betul. Lu mungkin mesti pindah ke PKL kenapa? Betul. Jadi dong, itu. Nah, kalau itu saya rugi dong, kamu tidak rugi dong. Nanti toko kamu bisa jual, itu udah mahal. Kamu bisa beli toko yang tempat lain yang lebih murah. Yang dagangan IPR-nya lebih murah, ini semua lebih murah. Nah, terus kita bicara soal ini. Kami jadi gubernur wakil gubernur berapa persen? 52,7. 52,7%. Artinya ada 46,3%. Itu orang tidak pilih kami. Kalau dikumpulin banyak nggak? Dari 7 juta pun 13,5 loh. Nah sekarang boleh nggak mereka mengatakan tidak terima putusan kami? Nggak bisa. Kan ada cuma 52,7. Nggak bisa, karena ini aturan main. Nah sama seperti PT Pasar Jaya, di DTVS kan marah-marah sama saya, bilang nyesel sama pilih saya. 60% lebih orang tak setuju untuk renovasi pasar. Nanti kalau cuma bilang 40% tidak setuju, tetap jalan. Betul. Karena ini aturan mainnya gitu loh. Nah sekarang juga sama kita bicara soal PPNS ini gitu loh. Jadi memang mayoritas di atas 50% sudah setuju, ya jalan.
yang setuju di atas 85%. Makanya- yang ribut tuh paling 1-2%. Peraturan daerah saya cuma 60% untuk rombak satu pasar. Tapi udah lumayan lebih berat daripada jadi presiden. Presiden cuma 50% plus 1. Jadi gubernur DKI cuma 50% plus 1. Kalau jadi gubernur bupati di luar Jakarta hanya 30% plus 1. Anda dapat 30% plus 1, Anda sudah jadi gubernur di daerah lain. Sudah jadi bupati. Berarti lebih baik yang nggak setuju sama kamu. Betul. Jadi juga. Ya. Tapi ini peraturan baru. Iya betul. Jadi, makanya saya jelaskan sama nggak senang. Karena saya jelaskan begitu, ya terserah kamu lah. Saya cuma menegakkan peraturan kok. Makanya sudah kasus bank kita segala macam ini, Bapak harus bantu mereka, jelaskan, tapi sosialisasi harga jelas. Bapak kan bisa nilai, Bapak orang bangunan, bisa tahu ini wajar tidak wajar. Iya Pak. Nah, saya harap ini tidak mungkin Bapak tempelkan semua transparansi itu di luar. Tapi kalau sampai mereka menuntut, kami jadi pendengar. Bapak laporan pada kami ini loh biaya, kami akan cek masuk akal dan masuk akal. Kita ngerti kalau ada uang mesti ini, uang itu, ya kita bisa cek. Nah itu jadi dia tidak ada lagi alasan. Karena di Indonesia ini kita memang transparan, telanjang, tapi tidak telanjang bulat. Ini fakta di kita. Kalau dia menuntut saya telanjang mau paksa semua, saya tidak balikin. Oke, mau paksa saya ya. Kalau pengusaha ya, oke, saya periksa pajak Anda. Nah, Saya periksa pajak Anda bayar berapa dan gaya hidup Anda. Anda mau nggak? Nggak mau juga kan? Ya sudah, ini kita tutup sebenarnya demi untuk keamanan kamu juga kok. ya betul. Ini untuk kebaikan kamu kok. Betul, itu betul sekali. Ya kan? Ya. Anda kalau ada kasus, kalau itu mau syutingan, bayar sohot sini. Nah, betul, betul. Itu betul. Tapi nanti kita akan nilai aja Pak. Kita akan nilai PPRS kira-kira ini fair atau tidak fair biaya maintenance-nya. Kalau saya lihat kemarin fair kok. Kepala 90.000, 100.000 atau cuma 88.000, 90.000 ya. Ya. Astaga, orang dagang sebulan 100.000 ribut gitu loh. Nah sama teman saya nanya, kok lu nggak salah loh saja dia bilang, lu bikin rumah Pantai Mutiara ya waktu aku putusan mau ke Jakarta, aku bikin. Itu bayar uang itu aja mahal kayak gitu loh. Ini kamu gimana? Saya pikir sudah kalau nggak mau bayar ya jual aja gitu loh. Sederhana kan? Betul. Saya mau keluar negeri, gitu loh. Semua keluarga mau pergi. Semua juga tahu kalau keluar negeri naik pesawat di kelas bisnis paling enak. Mau kencing mau kemana juga nggak usah permisi, prinsipal naik ekonomi. Kita mau kencing permisi orang tidur, kita tidur dia permisi kita dia kencing. Kan kira-kira gitu kan kalau naik ekonomi kan? Duduk di dalam salah, di jam juga salah, orang lewatnya sama, ya semua salah gitu. Kalau naik ekonomi kan? Jadi kalau duit nggak cukup, Anda mau naik apa? Ekonomi. Ke Amerika, Bapak kalau naik Etihad lewat itu apa Atlantik lebih murah dari bayar. Panitia cuma kasih segitu. Ya udah lewat Atlantik deh. Yang lebih murah kalau nggak cukup duit ya begitu gitu loh. Ini ya begitu cara berpikirnya. Jadi kalau sekarang yang saya khawatir itu sudah semacam dendam dengan harga diri. Cari, pokoknya mesti carakan aja gitu. Panggil orang lobby situ, lobby itu saja. Ya. Lobby situ itu gara-gara seperti itu. Ya saya kira itu keputusannya Mas. Saya sekali takut tadi pasti berangkat.